Yogyakarta. Siapa sih yang tidak tahu mengenai Yogyakarta? Salah satu kota besar yang menjadi destinasi utama dari orang-orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Yogyakarta selalu ramai dikunjungi banyak orang sebagai tempat untuk melampiaskan rasa penat mereka. Salah satu tujuan terfavorit orang-orang adalah Malioboro, yang sangat khas dengan pedagang-pedagang dan para pengamen jalanannya. Malioboro selalu dipadati oleh banyak orang di setiap waktu. Pagi, siang, maupun malam, Malioboro selalu dikunjungi oleh orang-orang. Namun, semenjak pandemi merebak, orang-orang lebih memilih untuk berdiam diri di rumah karena mereka takut terkena virus COVID yang sangat ganas ini. Tetapi itu tidak berlaku untuk seorang supir bis satu ini yang harus selalu menjalankan kuda besinya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah kisah seorang supir bis yang berasal dari Yogyakarta, Purwanto, atau yang biasa dipanggil dengan Mas Pur. Nama saya Purwanto, asal dari Banyumas. Lahiran Banyumas juga. Tahunnya 1988. Jadi driver bis udah berapa lama? Ya, termasuknya udah lama. Berapa lama? Ya lebih lah, 10 kadang. 10 tahun lebih. Ya. Gimana sih awalnya kok Mas Pur bisa jadi driver bis? Ceritanya gimana awalnya? Sebenarnya awalnya cita-cita iya. Dulu kecil itu. Cita-cita pengen jadi seperti bapak lah. Jadi dulu Bapak driver juga? Driver. Sebelum di Murnijaya, itu pernah di mana aja Mas? Ya di mana sih, ya di Sumber Alam kan. Ada Sumber Alam. Pas Sumber Alam bawa trayek mana? Trayek Merak. Merak, tujuan? Merak Jogja. Saat ini Mas Pur bawa trayek mana? Bawa Ciledug, terus Jogja, via selatan. Mas Pur menempuh jarak 550 km lebih untuk mengendarai kuda besinya menuju Yogyakarta dari Ciledug. Perjalanan ia dan kuda besinya ini dimulai pada terminal Ciledug, di mana ia menunggu penumpang untuk menaiki bisnya. Setelah penumpang terangkut, Mas Pur melanjutkan bagian perjalanan awalnya menuju terminal Pondok Pinang untuk kembali menjemput penumpangnya. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju sedikit ke arah timur, yaitu menuju rest area kilometer 102 Tol Cikopo Palimanan untuk mengisi perut sang kuda besi. Sambil menunggu solar kuda besinya terisi, Mas Pur biasanya meluangkan waktu untuk mengecek keadaan kuda besinya itu. Mulai dari mesin, tekanan angin, dan ban,
lampu-lampu, dan yang terakhir wiper. Setelah solar bisnya terisi penuh, Mas Pur melanjutkan perjalanannya kembali menuju tempat peristirahatan pertamanya, yaitu rumah makan Taman Selera yang terletak di exit tol Cikedung. Pada rumah makan ini, Mas Pur membiarkan penumpangnya untuk beristirahat, meregangkan tubuh, dan makan malam. Banyak sekali bis-bis yang melewati tol Trans Jawa istirahat di rumah makan ini. Setelah selesai istirahat, Mas Pur dan kuda besi kesayangannya kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat peristirahatan keduanya, yaitu rumah makan Intan. Dari sinilah perjalanan Mas Pur dan kuda besinya mulai sangat seru. Mas Pur harus menempuh perjalanan selama 4,5 jam lebih dengan menempuh kerasnya jalur khas selatan. Di selatan itu apa sih Mas Pur yang unik? Uniknya masalah jalur ya. Jalurnya ekstrim, Terus rusak juga jalannya. Pengalaman 10 tahun mengendarai kuda besinya ini tak dapat menjauhi Mas Pur dengan kejadian-kejadian yang tak diinginkan. ngalamin kejadian-kejadian yang ekstrim atau gimana gitu. Ekstrim yang namanya di jalan mesti ada lah, ekstrim. Contohnya Ya pernah nabrak orang gitu kan, pernah di jalan. sampai korban. Iya, ada korban. Selain itu Ya paling gimana ya, rusak di jalan, nggak ada warung, nggak ada apa, pokoknya nggak ada, sepi lah, nggak ada apa-apa. Ketika Mas Pur menemukan kendala pada kuda besinya, layaknya supir-supir bis yang lain, Mas Pur pun memiliki seorang kenek yang selalu setia mendampingi, membantu Mas Pur dimanapun Mas Pur berada. Nama saya Sinyo, tanggal lahir 16 Juni 1984, Kota Purworejo. di Murjaya sebagai apa? Sebagai kenek sejak 1 tahun. Sebelum di Murni gimana aja? 4 tahun. 4 tahun di Dia di Sumber Alam. Tugasnya kenek membantu penumpang untuk nurun penumpang, dan kalau waktu kerja kenek tuh apa aja sih? Berapa jam? Berapa lama? ya kalau kerja kenek itu ya bisa sampai 24 jam kita bantu-bantu gitu. Contohnya membantu apa? Ya bantu ngobrol sama supirnya, bantu beres-beres dan lain sebagainya. Banyak tugas kita, banyak, nggak cuma satu. Mas Pur dan kuda besinya sampai di tempat peristirahatan keduanya pada pukul 3 subuh biasanya. Di sini, ia meluangkan waktunya untuk beristirahat dan pergi ke kamar kecil untuk buang air kecil maupun buang air besar. Biasanya ia hanya meluangkan waktu sebanyak 15-20 menit di tempat peristirahatan keduanya ini. Setelah semua selesai, penumpang telah naik kembali. Ini saatnya Mas Pur untuk melanjutkan perjalanannya menuju Terminal Purworejo. Ya, Kalau nggak ngantuk di jalan ngapain? kalau nggak ngantuk, ya paling ngobrol aja, ngobrol. Kalau ada yang nemenin ngobrol, paling dengerin musik.
menempuh 2 jam perjalanan jauhnya, akhirnya bus yang dikendarai oleh Mas Pur sampai di tujuan pertamanya, yaitu Terminal Purworejo. Sesampainya di terminal, sambil menunggu para penumpang yang transit dan turun di Terminal Purworejo, Mas Pur biasanya meluangkan waktu untuk mengobrol dengan teman sesama supir bisnya. Setelah semua penumpang naik, Mas Pur melanjutkan perjalanannya menuju Terminal Kutoarjo yang berjarak hanya 15 menit perjalanan. Sukanya kalau misalkan jadi driver apa sih Mas Pur? Sukanya dulu, dukanya dulu. Kalau sukanya sih ya gimana ya, banyak teman sih sebenarnya, banyak teman di jalan. Duka-dukanya itu apa sih jadi connect tuh? Suka dukanya ya, sukanya ya banyak temen, dan dukanya kalau pas hujan. Iya, lebih ini sih pas hujan aja. Ya duka kitanya kalau bantu-bantu untuk urus penumpang jadinya kita ada terbengkalai. Karena apa? Kitanya juga kerepotan hujanan juga. Dukanya kalau hari besar nggak bisa bareng sama keluarga. Ya kalau keluarga ya pastinya sedih juga. Tapi kalau udah terbiasa gimana lagi ya? Nah, kalau biar nggak kangen itu gimana sih Mas biasanya? Telepon, video call balik, cuma Itu setiap hari. tiap hari. Apanya? Setelah semua penumpang turun di tempat tujuannya, Mas Pur kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat tujuan terakhirnya, yaitu Terminal Palbapang. Di Terminal Palbapang ini, Mas Pur dan keneknya Mas Sinyo biasanya menggunakan waktunya untuk beristirahat maupun mencuci bis dan menghibur diri, sambil menunggu perjalanan selanjutnya dimulai. Lancar, alhamdulillah, beres. Oke. Aman ya? Bang, sampai tujuan dengan selamat tanpa ada halangan satu apapun. Kecuali geger. Kecuali ya gridnya Yang dipatok sih. Enggak. Mas Inyo di mata Mas Pur apa sih? Sinyo orangnya humoris ya. Pokoknya rame lah dia orangnya. Enak diajak ngobrol. Lucu. Lucu banget malah. Ini kan langsung pijat slender. Nggih, Pak, niki ngeterke sote, Pak. Ini pijatnya slendernya wae. Mas Pur di mata Mas Inyo itu seperti apa? Mas Pur itu orangnya asik. Jujur orangnya asik. Jadi dia tuh punya karakter asik dan dia pun orangnya baik juga. Dengan sikapmu, apakah karena aku insan yang kau ucap dalam janji cinta? Oh, mungkinkah diri ini dapat berubah? Contoh bercandanya kayak gimana? Ya, contoh bercandanya sih ya gimana ya, cuman bercanda penjara tentang perjalanan hidup aja. Radiator bocor. Ya, seperti itu, banyak tentang radiator bocor dan tentang apa ya? Ya tentang lain-lain lah, banyak lah pokoknya lah. Harapan buat Burigaya itu apa sih Mas Pur? Semoga Ya semoga awet, tetap maju, semakin maju, sukses lah.
buat Murni Jaya. Yang pasti ya namanya kita di jalan, pertama doa ya, banyak doa, berhati-hati. Yang namanya di jalan ya pasti kita harus berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas. Terus di jalan juga walaupun kita beda PO, kita harus saling menghormati lah ya sama pengguna jalan yang lain. Ya, pesan-pesan buat kru Murni Jaya untuk lainnya semoga sukses saja. Ya, hati-hati di jalan, selalu waspada. Salam olahraga. Salam olahraga, sehat. Salam sehat. Sehat selalu. Sehat. Bagus.